Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki minggu kelima pertemuan mata kuliah pengantar ilmu peternakan dan perikanan. Insyaallah kita akan masuk ke materi iklim dan ternak. Sebelumnya kita evaluasi dari beberapa tugas yang saya berikan. Sampai saat ini saya lihat ada beberapa yang sudah bagus mengerjakan tugas, namun hampir sekitar 70% itu belum mengerti apa yang diinginkan dari pemberian tugas yang diberikan. Terkadang ada yang menjawab tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh soalnya. Oleh karena itu diharapkan jika menjawab soal, jika mengerjakan tugas, mohon dengan sangat diperhatikan soalnya, kemudian dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, jika minta meresume tentang misalnya tentang ternak kambing, ya resume tentang kambing, jangan malah tentang sapi dan lain-lain. Saya lihat minggu-minggu sebelumnya banyak yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan untuk penugasan selanjutnya saya harapkan agar video perkuliahan ini ditonton sampai habis, karena beberapa saya lihat tidak dapat menjawab tugas karena tidak menonton sampai habis. Mungkin besar juga seperti itu, karena video ini adalah video pengganti pertemuan tatap muka kita. Ini juga untuk memudahkan kalian kapanpun dan dimanapun kalian dapat mengakses video dan mengulang kembali, sehingga memudahkan kalian dalam pembelajaran dan memudahkan bagi teman-teman kalian yang akses jaringannya sulit. Jadi mereka bisa mencari tempat-tempat yang memiliki akses jaringan yang bagus, kemudian bisa menonton video pembelajaran yang saya buat. Mungkin itu evaluasinya. Kita lanjut ke materi. Insyaallah dalam 50 menit ke depan kita akan membahas tentang iklim dan hubungannya dengan ternak. Apa sih hubungan iklim dengan ternak? Baik hubungannya secara langsung maupun tidak langsung. Ya, seperti biasa saya jelaskan dulu apa capaian yang diinginkan dalam pembelajaran minggu kelima ini. Pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian dapat menjelaskan pengaruh iklim terhadap tingkah laku ternak. Jadi iklim ini juga nanti akan mempengaruhi seperti apa tingkah laku ternak. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti perkuliahan, kalian dapat menjelaskan pengaruh iklim terhadap pertumbuhan ternak. Nah, ini pengaruhnya secara langsung. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian dapat menjelaskan pengaruh iklim terhadap produksi dan reproduksi ternak. Nah, itu 3 capaian pelajaran mata kuliah kita. Pendahuluan, pengaruh lingkungan terhadap ternak itu ada beberapa macam. Pertama, iklim atau klimatologis. Nah, kajian kita akan masuk ke sini. Nah, namun bukan cuma itu, sebenarnya yang pengaruhi lingkungan terhadap ternak ada beberapa macam. Kedua ada pakannya, kemudian ada manajerialnya, bagaimana kita memanagenya, kemudian ada pengaruh lain. Nah, ini pengaruh lingkungan semua. Nah, pengaruh secara langsung adalah iklim, kemudian pengaruh tidak langsungnya nanti akan ke pakannya. Seperti apa pengaruh ke pakan. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas
pengaruh iklim atau pengaruh klimatologis. Seperti apa pengaruh iklim terhadap ternak sendiri. Nah, untuk pengaruh iklim sendiri ada dua macam. Ada iklim makro dan iklim mikro. Apa sih iklim makro dan iklim mikro itu? Kita akan lanjut. Nah, untuk iklim sendiri ada pengaruh langsung dan ada pengaruh tidak langsung. Untuk pengaruh langsungnya, dia nanti akan mempengaruhi ternak secara langsung. Jadi iklimnya mempengaruhi langsung ke ternaknya. Sedangkan tidak langsungnya itu mempengaruhi faktor-faktor yang dapat terkait ke ternaknya, namun tidak langsung, misalnya ke pakannya. Nah, iklim akan mempengaruhi pakan sehingga nanti akan berpengaruh terhadap ternaknya, baik itu pertumbuhannya, reproduksinya, maupun terhadap produksinya. Nah, kita masuk ke klimatologis atau iklim. Definisinya adalah keadaan yang menyangkut iklim, baik semua komponen biotik maupun abiotik yang mempengaruhi produksi ternak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, komponen biotiknya ada apa saja? Itu ada manusia, hewan lain, predator, serangga, mikroorganisme, dan lain-lain. Nah, serangga ini juga termasuk vektor yang bisa membawa penyakit dan ada kaitannya juga dengan iklim. Begitu pula mikroorganisme, misalnya mikroba, virus, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan abiotiknya apa saja? Lingkungan abiotiknya itu adalah suhu udara, kelembaban, radiasi matahari, presipitasi, gerakan udara, tekanan, ion-ion, curah hujan, lama siang, hari. Kalau misalnya di Eropa itu sangat berpengaruh. Kalau di tropis seperti Indonesia, lama hari dan malam itu sama saja, 12 jam. Kemudian tanah, kondisi tanah, dan lain-lain. Itu faktor abiotiknya. Misalkan biotiknya ini tadi. Nah, kedua faktor biotik dan abiotik ini dapat berada di dalam kandang maupun di luar kandang. Nah, faktor biotik dan abiotik ini baik di dalam kandang maupun di luar kandang itu dapat mempengaruhi ternak melalui iklim makro dan iklim mikro. Nah, seperti apa iklim makro? Iklim makro merupakan kombinasi dari berbagai unsur lingkungan fisik yang terdapat di udara bebas. Nah, biasanya iklim makro ini umumnya di luar jangkauan manusia atau di luar jangkauan peternak, sehingga sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, pengendaliannya hanya satu, yaitu mengandangkan ternaknya. Jadi kalau ternak yang diumbar atau di padang pengembalaan ini sangat sulit dikendalikan. Cara pengendaliannya hanya satu, yaitu dengan mengandangkan ternaknya. Sehingga iklim makro ini dapat dikendalikan, dan itu pun pengendaliannya sangat terbatas. Ada 5 kondisi iklim makro. Yang pertama ada iklim super humid atau super lembab, sangat lembab sehingga basah. Biasanya iklim seperti ini adalah iklim di daerah dataran tinggi atau di daerah yang subtropis. Suhu lingkungan, curah hujan, dan kelembaban sangat tinggi. Nah, daerah-daerah bukan hujan tropis ini, nah daerahnya super humid, sangat lembab. Nah, ternak sulit membuang panas, kemudian organisme efektif mudah berkembang, ya infektif. Nah, jadi organisme seperti mikroba yang dapat menyebabkan infeksi sangat mudah berkembang. Kemudian kualitas bahan makanan rendah. Nah, jadi bahan kering dalam bahan makanannya itu sangat rendah karena kualitas bahan organiknya sangat sedikit dan kualitas bahan keringnya sangat sedikit. Nah, kemudian ada yang iklim humid, lembab, ada iklim subhumid. Nah, ini yang paling bagus sebenarnya. Kemudian yang keempat iklim semi arid atau semi kering. Kemudian iklim arid, iklim kering. Kalau di unsur luar sendiri, tidak salah yang masuk ke yang nomor 4 ini semi arid, semi kering. Nah, iklim yang kedua adalah iklim mikro. Iklim mikro ini adalah semua unsur iklim yang terdapat di dalam kandang.
Nah, makanya di dalam kandang, jika ternak dikandangkan, maka iklim yang ada di dalam kandang inilah yang bisa dikendalikan. Nah, iklim mikro dalam batas-batas tertentu ini dapat dikendalikan melalui teknologi pengendalian suhu. Jadi kalau misalnya ternak dikandangkan, maka kemungkinan besar pengaruh iklim itu dapat ditekan. Terutama jenis model kandang yang closed house. Closed house itu adalah kandang yang tertutup. Jadi pengaruh lingkungan luar kandang itu bisa diminimalisir. Baik pengaruh iklim yang ekstrim panas maupun ekstrim dingin bisa diminimalisir. Begitu pula dengan penyebaran penyakit bisa diminimalisir. Sehingga membuat kondisi ruangan lebih nyaman dan cocok untuk perkembangan ternak. Ujung-ujungnya nanti ke produktivitas produksi ternak yang maksimal. Itu yang diharapkan. Kita lanjut ke termoregulasi. Nah, ini termoregulasi adalah proses ternak dalam mengendalikan suhu lingkungan. Jika terlalu panas, maka dia akan berusaha untuk menurunkan panasnya. Jika terlalu dingin, maka ternak akan berusaha untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Ini termoregulasi. Ada beberapa macam. Untuk hewan poikilothermis adalah hewan yang berdarah dingin atau cold-blooded animals, merupakan hewan yang temperatur tubuhnya bervariasi, sangat tergantung secara langsung oleh lingkungan, tergantung temperatur lingkungan. Nah, biasanya untuk hewan-hewan yang hidup di air, nah, contohnya ikan dan katak. Nah, untuk hewan ternak sendiri pada umumnya merupakan hewan yang homeothermis, merupakan hewan yang berdarah panas atau disebut dengan warm-blooded animal, hewan yang temperatur tubuhnya relatif tetap. Nah, jadi hewan yang temperatur tubuhnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan. Jadi ada sistem regulasi penaikan suhu atau penurunan suhu tubuh yang bisa dilakukan. Contohnya ya hampir semua binatang ternak, termasuk kita manusia juga termasuk yang hewan berdarah panas. Nah, untuk mekanisme kehilangan panas ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama, luas permukaan tubuh. Nah, sama dengan tumbuhan, hewan juga demikian. Semakin luas permukaan tubuh, maka proses penguapan, hilangnya air dari permukaan tubuh itu semakin mudah terjadi. Semakin luas permukaan tubuh, semakin banyak proses penguapan jika terpapar oleh sinar matahari. Kemudian penutup tubuh, jika banyak luas permukaan tubuh, kemudian ada penutupnya, baik itu penutup yang sengaja diberikan maupun penutup yang berupa naungan, pohon-pohonan, atap dan lain-lain. Nah, itu juga akan mempengaruhi kehilangan panas tubuh. Kemudian pertukaran air. Nah, ini dengan memperbanyak minum, kemudian memperbanyak keluarnya air baik oleh kelenjar keringat maupun melalui pengeluaran urin. Nah, ini akan menghilangkan panas tubuh, mempercepat kehilangan panas tubuh. Kemudian aliran darah, nah ini terkait dengan semakin cepatnya jantung bekerja, aliran darah. Jadi semakin cepat jantung bekerja, maka proses pengeluaran kalori atau panas dari dalam tubuh akan semakin cepat berlangsung. Jadi kalau orang ngos-ngosan, orang yang capek berolahraga, orang yang lari misalnya, nah itu akan mengakibatkan aliran darah cepat terpompa ke seluruh tubuh dan akan mempercepat pengeluaran panas dari dalam tubuh.
Kemudian lingkungan, nah ini yang cukup banyak mempengaruhi, baik itu temperatur, suhu lingkungan, angin, dan kelembaban. Nah, untuk ternak sendiri ada namanya mekanisme mempertahankan suhu tubuh relatif konstan, tidak panas dan tidak dingin, nah, jadi konstan. Untuk jenis ternak yang golongannya Homoeothermis, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama, secara mekanik, bisa melalui feses atau urin, itu tadi, banyak minum, kemudian mengeluarkan urin atau kencing, sehingga panas tubuh bisa dihilangkan. Kemudian secara fisik, melalui radiasi, konveksi, dan konduksi. Apa itu? Nanti akan kita jelaskan. Ada gambarnya. Kemudian secara fisiologi, bisa melalui evaporasi. Evaporasi itu melalui melalui penguapan melalui kulit bisa, melalui permukaan mulut bisa. Yang kalau melalui kulit adalah keringat, sedangkan untuk hewan-hewan yang tidak memiliki keringat, itu dia kelenjar keringat melalui pernapasan. Kemudian melalui saluran pencernaan, melalui mulut, di mana air menjadi vektornya. Ini tadi minum, kemudian banyak mengeluarkan urin atau banyak mengeluarkan keringat. Nah, sebenarnya mekanik dan fisiologis ini hampir sama. Nah, untuk keseimbangan suhu tubuh sendiri tercapai apabila panas yang diproduksi oleh tubuh atau panas internal dan panas yang bertambah dari luar, panas eksternal. Nah, jadi panas internal dan panas eksternal itu sama dengan panas yang hilang atau keluar. Nah, jadi terciptanya kondisi keseimbangan panas tubuh itu terjadi apabila panas yang berasal dari luar tubuh dan panas yang berasal dari dalam tubuh. Dari luar tubuh biasanya itu dari radiasi sinar matahari. Kemudian panas yang dari dalam tubuh biasanya dari proses metabolisme. Proses metabolisme itu proses makan. Sama, nah itu suhunya sama dengan panas yang hilang atau yang keluar. Nah, yang hilang atau keluar ya dapat dilakukan oleh beberapa macam, bisa evaporasi, bisa radiasi, konduksi, dan konveksi. Nah, apa itu nanti kita jelaskan, ada gambarnya. Kemudian persamaan keseimbangan panas tubuh ini bisa kalian baca. Jadi sama dengan nol semua. Ini produksi panas metabolisme, panas yang hilang melalui kulit, panas yang hilang atau bertambah dari makanan, minuman, panas yang hilang atau bertambah dari lingkungan, panas yang hilang bertambah melalui konveksi atau kontak dengan udara, panas yang hilang melalui radiasi. Kita lanjut. Nah, ini adalah sistem keseimbangan suhu antara produksi panas, termogenesis, dan kehilangan panas, termolisis. Nah, ini yang digunakan oleh ternak dalam menjaga keseimbangan tubuhnya tetap berada pada comfort zone atau zona nyaman. Nah, jadi ada istilahnya zona nyaman atau zona yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan serta reproduksi ternak. Ada namanya zona nyaman. Nah, untuk mempertahankan suhu mereka tetap pada zona nyaman atau comfort zone tersebut, maka mereka melakukan proses radiasi, evaporasi, konduksi, dan konveksi. Nah, panas yang termogenesis merupakan panas yang dihasilkan oleh ternak, sedangkan termolisis adalah panas yang dikeluarkan oleh ternak. Jadi hal ini harus seimbang sehingga dapat tercipta yang namanya comfort zone. Jika terlalu panas, maka mereka harus melakukan termolisis. Ternak harus melakukan termolisis. Jika terlalu dingin, maka ternak harus melakukan termogenesis. Nah, jika terlalu dingin kan nanti kena cekaman dingin. Jika terlalu panas maka akan kena cekaman panas. Nah, jadi tidak ada zona yang bagus antara panas dan dingin. Namun yang paling bagus adalah comfort zone. Nanti kita akan lihat grafiknya seperti apa, saya akan jelaskan. Itu termogenesis sendiri, termogenesis atau produksi panas
ada beberapa sumber yang bisa dihasilkan oleh ternak. Pertama dari metabolisme basal. Metabolisme basal itu metabolisme dasar yang dihasilkan oleh proses metabolisme yang ada dalam tubuh ternak. Proses metabolisme misalnya proses menghasilkan energi dari kegiatan makan misalnya, itu terus termasuk metabolisme basal. Kemudian energi dalam bahan makanan termasuk meningkatkan metabolisme untuk produksi. Kemudian panas fermentasi, proses fermentasi dalam rumen, dalam pencernaan ternak, itu bisa juga menghasilkan panas. Kemudian aktivitas terhadap makanan, baik itu dia mengunyah dalam mulut, kemudian pergerakan makanan ruminansia misalnya mau biak di dalam rumennya, itu juga menghasilkan panas. Ditambah oleh ini yang tadi saya katakan panas internal, panas yang berasal dari dalam tubuh ternak. Kemudian ada panas yang berasal dari luar, itu radiasi panas matahari dan bumi. Nah, ini adalah panas yang diterima dari lingkungan. Nah, bisa radiasi langsung oleh matahari, bisa radiasi yang diperoleh dari pantulan, baik itu bebatuan maupun tumbuh-tumbuhan di sekitar lingkungan ternak. Nah, untuk menyeimbangkan termogenesis, maka ternak harus melakukan termolisis. Nah, apa itu termolisis? Nah, radiasi, mereka bisa melakukan radiasi, kemudian melakukan evaporasi, konduksi, dan konveksi. Nah, dapat juga melalui penghilangan panas, melalui pengeluaran lewat urin dan feses. Nah, jadi kalau ternak buang air kecil, buang air besar, nah itu merupakan salah satu proses termolisis atau proses penghilangan panas dari dalam tubuhnya yang bisa dilakukan. Nah, seperti apa radiasi, evaporasi, konduksi, dan konveksi itu kita akan jelaskan. Nah, seperti ini contohnya kadal, ekor kadal, dia melakukan penyeimbangan panas tubuh. Nah, panas tubuh tadi diperoleh melalui metabolisme basal dia, metabolisme basal ternaknya sendiri, kemudian melalui proses makan tadi dan proses pencernaan dalam tubuhnya. Kemudian yang panas dari dalam, kemudian panas dari luar melalui radiasi sinar matahari langsung masuk ke dalam tubuhnya. Nah, untuk menyeimbangkannya, maka itu tadi dilakukan yang namanya ini termolisis. Termolisis ada konveksi. Konveksi itu penghilangan panas di udara. Jadi udara sekitar akan mengenai ternaknya sehingga panas akan dikeluarkan. Misalnya ada hembusan angin, nah itu konveksi. Kemudian evaporasi, nah ini melalui ada dua macam soal evaporasi, bisa melalui kelenjar keringat. Kalau dia ada kelenjar keringat, nah, tapi kalau misalnya dia reptil kan tidak ada kelenjar keringat, maka dia melalui evaporasi. Reptil dan unggas itu tidak memiliki kelenjar keringat. Ayam juga tidak memiliki kelenjar keringat, unggas, maka mereka melakukan evaporasi melalui mulutnya. Dia mengap, buka mulutnya. Nah, maka terjadilah evaporasi, pengeluaran panas melalui pernapasan. Kemudian ada juga konduksi. Nah, konduksi ini mereka melepaskan panas dengan menempelkan badannya pada permukaan tanah, sehingga panas akan diserap oleh permukaan tanah. Nah, makanya kita sering melihat ada ayam yang menguburkan diri di tanah. Nah, itu salah satu proses konduksi yang dilakukan. Untuk apa? Untuk menghilangkan sebagian kalori atau sebagian panas yang berada dalam tubuhnya. Kemudian ada juga radiasi. Nah, radiasi ini langsung keluarkan panas yang ada di dalam tubuhnya, dikeluarkan langsung ke radiasi inframerah, biasanya dikeluarkan langsung ke lingkungan. Itu mekanisme ternak mengeluarkan panas tubuhnya. Nah, kita lanjut. Contohnya ini ada sapi. Ada arus energi antar ternak dengan lingkungan. Contohnya sapi, kita lihat ada sumber panas dari luar. Ada beberapa macam. Yang pertama dari cahaya matahari langsung, radiasi cahaya matahari. Kemudian yang kedua ada pantulan dari tanaman.
Ada juga pantulan dari batuan. Nah, ini pantulan dari batuan. Nah, jadi dari lingkungan itu sudah ada tiga, baik sudah ada tiga sumber. Ada satu sumber dari cahaya matahari, namun proses masuknya ke ternak ada tiga, bisa secara langsung, bisa dari pantulan oleh tumbuhan, begitu pula pantulan di bebatuan di sekitar hewan ternak. Ini masuk semua ke sapi. Kemudian ada dari radiasi inframerah dari tanah. Nah, ada juga radiasi inframerah dari tanah, ini masuk juga untuk ternak. Begitu pula radiasi inframerah dari atmosfer. Kemudian angin. Nah, ini angin membawa panas sehingga mengenai ternak. Nah, ini semua adalah sumber penghasil panas yang dapat diterima oleh ternak di lingkungan. Makanya ternak yang digembalakan atau di grazing itu digembalakan, disimpan di lahan pengembalaan, bukan dalam kandang. Nah, ini resiko terpapar panas itu sangat tinggi karena sumber produksi panas sangat banyak. Dari sumber produksi panas dari luar sangat banyak. Nah, untuk menghilangkan panas yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini produksi panasnya belum ada ya, masih ada dalam yang panas berasal dari dalam tubuh ternak yang berupa proses metabolisme basal dan proses metabolisme karena kegiatan makan. Nah, ini ada juga. Nah, ini semua terakumulasi kemudian dikeluarkan melalui itu tadi, proses evaporasi, radiasi, konduksi, dan konveksi. Evaporasi melalui mulutnya, bisa melalui mulut, bisa melalui keringat, kelenjar keringat. Kemudian konveksi melalui hembusan angin. Radiasi dikeluarkan langsung, dikeluarkan langsung dari tubuhnya. Kemudian konduksi tadi, makanya dia selalu mencari tempat yang berteduh, kemudian berbaring, itu untuk melakukan konduksi sehingga panasnya bisa terserap dalam tanah. Nah, ini tadi mekanisme pada sapi. Kemudian kita lihat bagaimana untuk itu tadi untuk mamalia, untuk ruminansia bagaimana dengan yang non rumen. Kita contohkan di ayam ini non ruminansia. Nah, kita ketahui bahwa ayam itu merupakan hewan ternak yang tidak memiliki kelenjar keringat. Nah, jadi tidak mungkin dia melakukan evaporasi melalui pengeluaran keringat. Tapi mekanisme yang pertama yang dilakukan adalah ini, evaporasi melalui respirasi, pernapasannya. Makanya kalau kalian perhatikan ayam, terutama di kandang ayam biasanya yang atapnya seng, itu ayam yang kepanasan, biasanya ayam ini akan banyak minum, kemudian banyak minum, sedikit makan, karena kalau dia makan, ini energi atau kalori atau panas yang dihasilkan dari metabolik ini akan semakin meningkat. Makanya ayam akan menghentikan makan, kemudian banyak minum, dan selalu mengap-mengap. Nah, mengap-mengap, selalu membuka mulutnya dan mengap-mengap. Nah, itu dilakukan tingkah laku ternak unggas ini atau ayam ini dilakukan untuk menghilangkan panas dari dalam tubuhnya. Sumber panas sendiri, seperti yang saya katakan tadi, bisa dari lingkungan, radiant heat atau radiasi panas dari lingkungan, kemudian dari energi yang diperoleh dari makan, kegiatan dia makan, menelan, kemudian kegiatan yang dilakukan dalam proses pencernaannya. Nah, begitu pula dengan energi yang dihasilkan dari proses makan. Nah, itu energi panas. Nah, kegiatan untuk menyeimbangkan suhu tubuh ayam, itu tadi yang saya katakan, banyak minum air, mengurangi makan, water intake. Nah, ini water intake, selalu minum, mengurangi pakan. Kemudian, nah ini, ekskreta, heat, mengeluarkan panas dari ekskresi, dari
dari kegiatan membuang kotoran, baik itu urinnya maupun fesesnya, ekskreta. Nah, tapi kalau ayam kan dia hanya memiliki kloaka. Kloaka itu lubang bersama, baik itu kencingnya maupun beraknya sama saja. Nah, makanya dia melakukan ekskreta, mengeluarkan panas. Begitu pula evaporasi tadi, dia mengap-mengap. Nah, itu untuk menghilangkan panas. Nah, dan unggas melakukan konduksi melalui liternya. Liternya itu alas kandang atau pasir. Nah, biasa kalian perhatikan ayam itu mengais-ngais pasir, kemudian membenamkan dirinya di pasir. Nah, itu untuk menghilangkan panas yang ada dalam tubuh, karena unggas tidak memiliki kelenjar keringat seperti kita. Nah, ini mekanisme penyeimbangan suhu tubuh oleh unggas. Nah, sapi tadi sudah, kemudian contoh yang tadi reptil sudah, kemudian ini yang unggas. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang ada zona temperatur. Temperatur zone. Nah, ini sebenarnya berlaku juga untuk kita sebagai manusia. Nah, begitu pula dengan ternak. Ada yang namanya comfort zone, zona nyaman. Comfort zone, zona nyaman atau temperatur dan kelembaban di mana kehilangan energi yang diperlukan untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Nah, ini tadi proses menjaga tubuh ternak tetap stabil, minimal, dan ternak tidak membutuhkan reaksi tubuh untuk melawan panas. Nah, jadi comfort zone itu adalah zona di mana ternak tidak melakukan proses ini tadi. Ternak tidak melakukan proses reduksi, evaporasi, radiasi, dan konduksi. Nah, itulah zona nyaman ternak. Nah, jadi ketika ternak tidak melakukan proses pengeluaran panas melalui tubuhnya, melalui evaporasi, radiasi, konveksi, dan konduksi, dan melalui ekskreta, pengeluaran urin dan kotoran. Nah, disitulah yang dikatakan zona nyaman oleh ternak. Ada juga namanya thermoneutral zone. Thermoneutral zone ini adalah zona di antara comfort zone ini. Itu suatu keadaan suhu lingkungan yang dimana terjadi pertahanan secara fisiologis untuk menahan panas dan dingin, namun tidak membutuhkan energi yang banyak untuk mempertahankan suhu tetap normal. Nah, jadi comfort zone itu, thermoneutral zone ini adalah di antara comfort zone ini. Jadi masih masuk daerah yang cocok untuk pertumbuhan dan reproduksi ternak. Thermoneutral zone. Nanti ada grafiknya. Nah, yang jadi masalah adalah ini suhu kritis. Suhu kritis itu adalah suhu di bawah suhu tubuh terendah. Nah, berbeda dengan antar spesies, setiap spesies berbeda tergantung pada umurnya, tingkat perlemakan. Nah, makanya orang-orang gemuk itu lebih tahan terhadap dingin, suhu rendah dibandingkan orang-orang yang kurus. Kemudian ketabalan bulunya, nah, makanya daerah-daerah yang subtropis, ternak-ternak yang berada di subtropis itu bulunya biasanya lebih tebal dibandingkan yang tropis. Kemudian bobot badan, kualitas dan kuantitas makanannya. Nah, jika makanan yang memiliki banyak energi, nah, maka pasti akan lebih mudah bertahan di suhu rendah. Kemudian faktor yang mempengaruhi kehilangan atau bertambahnya suhu tubuh. Faktor-faktornya ada tadi yang itu, baik cahaya matahari, kemudian naungan, radiasi dari luar, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi thermoneutral zone, temperatur untuk hidup normal dan produksi optimal. Nah, ini tadi zona termoneutral. Nah, zona termoneutral itu masuk di dalamnya adalah comfort zone. Nah, jika di luar zona termoneutral itu ada zona termoneutral ini dan comfort zone, nah, maka dia masuk ke zona stres panas atau dingin. Nah, zona stres panas atau dikatakan upper critical temperature UCT, nanti ada grafiknya seperti lihatkan. Nah, batas temperatur tinggi. Nah, jika temperatur meningkat, maka kerja jantung akan meningkat. Kerja jantung dan pernapasan akan meningkat. Pernapasan meningkat,
sirkulasi darah, dan peningkatan penggunaan energi akan terjadi. Begitu pula dengan peningkatan metabolisme basal. Metabolisme basal adalah metabolisme dasar, metabolisme yang selalu terbentuk meskipun kita tidak makan dan tidak melakukan aktivitas. Nah, ini grafiknya. Sebenarnya termometer ozon, grafik termometer ozon dikenal sebagai comfort zone atau termometer ozon. Nah, ini termometer ozon. Nah, di antara termometer ozon ini ada comfort zone yang di tengahnya. Nah, ini zona di mana ternak tidak membutuhkan aktivitas untuk menambah panas atau mengurangi panas dalam tubuhnya. Nah, jadi tidak ada kegiatan evaporasi, konduksi, konveksi, tidak ada. Nah, jadi ini adalah zona yang sangat baik untuk pertumbuhan ternak, sangat baik untuk memelihara ternak. Nah, jadi kalau sudah masuk zona comfort zone, nah ini kemungkinan besar ternaknya akan berproduksi dengan maksimal, reproduksi dengan maksimal, dan sejahtera. Nah, di antaranya ini ada zona cool, zona dingin, dan ada zona warm. Nah, kalau dia masuk zona cool, maka ternak akan berusaha untuk menghasilkan kalori atau menghasilkan panas. Nah, caranya seperti apa? Itu tadi bisa secara konduksi, dia menyerap panas dari lingkungan, bisa dengan meningkatkan makan sehingga metabolisme tubuh meningkat, menghasilkan kalori, menghasilkan panas. Nah, bisa dengan adaptasi, meningkatkan ketebalan ketebalan lemak bisa, kemudian meningkatkan ketebalan bulu bisa juga. Nah, ini kalau misalnya dia masuk zona cool. Kemudian masuk zona warm atau hangat, nah maka ternak akan berusaha untuk masuk ke comfort zone-nya dengan cara mengurangi makan, memperbanyak minum, dan melakukan evaporasi tadi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini kalau dia masuk zona. Apalagi kalau dia masuk, nah ini namanya zona panas. Nah, melewati ini yang tadi saya bilang upper critical temperature. Ada juga namanya lower critical temperature. Kalau dia melewati upper critical temperature, maka dia masuk zona panas. Nah, ini zona panas SP, yang zona panas. Nah, jika zona panasnya semakin ke kanan, maka dia akan mati kepanasan. Nah, sedangkan jika semakin ke kiri melewati lower critical temperature, maka dia akan mati kedinginan. Karena tidak mampu lagi mempertahankan kenyamanan suhu yang ada di lingkungannya. Karena dia ada juga batas dia melakukan proses penyeimbangan suhu tubuh. Nah, ini produksi panas, semakin tinggi produksi panas. Nah, ini suhu lingkungan, semakin ke sana itu suhunya semakin tinggi, semakin ke kiri suhunya semakin rendah. Nah, jadi ternak tidak akan bertumbuh maksimal jika dia tidak berada pada termometer ozon atau yang paling optimal dikatakan comfort zone-nya. Kita lanjut. Nah, mekanisme homotermik ketika ternak menghadapi suhu lingkungan panas. Nah, ini tingkah lakunya seperti apa, serta mekanisme homotermiknya seperti apa ketika hewan ternak mengalami kepanasan. Ini lanjutannya tadi. Yang pertama, dia melakukan penguapan air. Nah, penguapan air ini merupakan mekanisme pendinginan yang paling penting. Penguapan air bisa berlangsung melalui evaporasi yang tadi. Evaporasi ada dua, bisa melalui kelenjar keringat untuk hewan-hewan yang memiliki kelenjar keringat. Namun untuk yang tidak memiliki kelenjar keringat seperti non-ruminansia atau unggas, maka dia akan melakukan evaporasi melalui mulutnya, pernapasan. Kemudian menghindari pemanasan radiasi sinar matahari langsung. Dengan cara apa? Nah, mencari tempat berteduh. Dia akan mencari tempat berteduh. Nah, ini jika tidak dikandangkan ya, jika dikandangkan ya
maka dia akan berusaha melakukan mencari area-area yang dingin dalam kandang jika dia kepanasan dalam kandang, atau menekan aktivitas kelenjar tiroid. Nah, ini metabolisme basal ya. Dia akan berusaha menekan aktivitas kelenjar tiroid. Nah, jika tidak bisa berteduh, sudah berteduh masih panas, nah, maka dia akan menekan kelenjar tiroid, aktivitas kelenjar tiroid. Nah, itu laju metabolisme turun dengan cara menurunkan laju metabolisme. Nah, bisa juga dengan menghentikan atau mengurangi kegiatan makan, karena dengan kegiatan makan ini akan meningkatkan suhu tubuh yang ada pada ternak. Nah, ini berhenti melakukan aktivitas produksi dan reproduksi. Nah, jika ternak sudah mengalami cakaman panas, maka dia akan berusaha untuk menghentikan kegiatan produksi dan reproduksi. Nah, jika dia ternak potong, maka dia tidak akan menghasilkan daging karena dia akan mengurangi proses kegiatan makan, sedangkan proses kegiatan untuk menghasilkan produksi mereka harus makan. Kalau tidak ada nutrisi yang masuk, nah, maka produksi akan terhenti. Begitu pula dengan reproduksi. Nah, akibatnya apa? Produksi akan menurun. Nah, fisiologi stres panas. Kita lanjut ke fisiologi stres panas. Ini pembuluh darah membesar. Nah, jika ternak mengalami panas, maka pembuluh darah mereka akan membesar. Dalam jaringan periferal seperti jengger, pial, dan kaki, nah, itu akan membesar. Pembuluh darah di jengger, di pial, dan di kakinya itu akan membesar. Nah, ini untuk unggas ya, sehingga akan terjadi proses evaporasi panas. Nah, jadi keluar panasnya. Nah, selain dari dalam mulutnya, nah, dia akan memperlebar pembuluh darah. Kemudian postur tubuh berubah, nah, sayap mengembang, nah, itu dia akan mengembangkan sayapnya. Nah, itu gunanya untuk menghilangkan panas. Kemudian konsumsi air semakin meningkat. Nah, sama dengan kita, jika kehausan maka jika kepanasan maka kita akan kehausan. Karena itu mekanisme regulasi stres panas dalam tubuh. Jika kita kepanasan maka kita akan kehausan, sehingga memicu keinginan kita untuk terus minum supaya panas dalam tubuh bisa menurun. Nafsu makan menurun jelas karena proses makan itu 75% energi yang dikonsumsi dikonversi menjadi panas. Jadi semakin banyak makan, maka proses penghasilan panas ini akan semakin meningkat. Nah, karena 70% energi itu diperoleh dari kegiatan mengonversi makanan menjadi panas, menjadi kalori. Selanjutnya meningkatkan angka pernapasan. Nah, ini tadi mengap-mengap semakin cepat 20-30 kali lipat. Bahkan ada yang sampai 150 kali dibanding normalnya. Nah, akan terjadi kelelahan. Nah, karena apa? Karena dehidrasi. Dehidrasi karena kehilangan CO2 dan O2 dalam darah. Nah, terjadi respiratory alkalosis, kehilangan vitamin K dan HCO3, sehingga terjadi ketidakseimbangan elektrolit asam dan basa. Nah, itu sehingga mereka selalu ternak akan berusaha bagaimana sehingga panas dalam tubuh selalu berada di zona nyamannya. Nah, maka jika terjadi hal seperti ini, nah, maka mereka akan berusaha untuk melakukan itu tadi, evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, terutama mengonsumsi air, mengurangi makan, kemudian memperbesar pembuluh darah. Selanjutnya mekanisme homotermik ketika ternak menghadapi suhu lingkungan dingin. Nah, yang tadi suhu panas, sekarang suhu lingkungan dingin. Seperti apa mekanismenya? Yang pertama, nah ini adaptasi biasanya pertumbuhan bulu dan penumpukan lemak di bawah kulit. Nah, makanya ternak yang mengalami cakaman dingin
kebalikan dengan kondisi panas tadi, ternak akan berusaha mengonsumsi banyak makanan. Gunanya apa? Supaya bisa meningkatkan perlemakan, sehingga akan meningkatkan kalori, meningkatkan perlemakan, sehingga dapat menahan suhu dingin. Begitu pula dengan pertumbuhan bulu yang cepat. Makanya hewan-hewan yang subtropis kebanyakan memiliki bulu yang tebal. Kemudian meningkatkan aktivitas kelenjar tiroid. Nah, kalau ketika dia panas tadi, dia menurunkan aktivitas kelenjar tiroid. Sedangkan pada saat ketika dia dingin, maka ternak akan berusaha untuk meningkatkan aktivitas kelenjar tiroid. Gunanya apa? Supaya kalori, aktivitas metabolisme basal bisa menghasilkan banyak kalori atau banyak sumber panas. Kemudian mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak. Nah, jelas. Nah, ini tadi gunanya apa? Supaya kegiatan metabolisme dalam proses makan ini akan mengakumulasi terbentuknya kalori atau panas. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua ini bisa meningkatkan penumpukan lemak di subkutan. Subkutan itu di bawah kulit. Kemudian mencari tempat berlindung dari sinar. Dari sinar matahari. Oh, maaf, ini suaranya. Mencari tempat yang memiliki sinar matahari, bukan tempat berlindungnya. Justru mereka akan mencari sinar matahari. Mereka akan mencari sinar matahari untuk diserap radiasinya. Kemudian, ini yang sering terjadi pada ternak jika dia berada di kandang. Nah, sudah berada di kandang tapi kedinginan, maka dia akan berusaha untuk saling berkumpul, bergerombol. Nah, gunanya apa? Supaya terjadi konduksi di antara ternak. Nah, jadi mereka akan sama kalau kita kedinginan. Nah, kalau kita rapat-rapat dengan dengan banyak orang, nah, maka kalori akan keluar sehingga suhu lingkungan akan meningkat. Nah, paling kelihatan di DOC. Nah, makanya ketika DOC berkumpul, kemungkinan besar DOC itu anak ayamnya. Ketika mereka berkumpul, kemungkinan besar mereka kedinginan. Jika menyebar, maka kemungkinan besar mereka kepanasan. Kemudian meningkatkan aktivitas otot. Otot baik sengaja ataupun tidak. Makanya kalau orang kedinginan maka dia akan menggigil. Menggigil itu adalah aktivitas dalam menggerakkan otot. Bukan karena itu aktivitas fisiologi ya. Jadi kalau orang kedinginan pasti menggigil. Gunanya apa? Di hal ini merupakan mekanisme fisiologis untuk menggerakkan atau menghasilkan kalori dalam otot. Makanya kalau orang kedinginan menggigil. Ternak juga demikian. Kalau ototnya beraktivitas, maka kalori akan tercipta. Sehingga panas akan tercipta, sehingga lingkungan yang dingin akan berkurang. Nah, ini semua adalah proses untuk meningkatkan produksi panas di dalam tubuh. Dalam tubuh atau mengambil panas dari luar tubuh. Nah, perubahan lingkungan sendiri ini bisa dilakukan melalui metabolisme cairan tubuh. Nah, ini ada beberapa macam tadi. Metabolisme melalui cairan tubuh. Kemudian bisa dilakukan naik turun panas. Kemudian melalui gastrointestinal saluran pencernaan. Nah, ini melalui kecernaan bisa melakukan absorpsi, meningkatkan pembentukan absorpsi. Kemudian reaksi organ lain, ini perubahan kerja dan menyebabkan hilangnya energi. Nah, sehingga terjadilah proses penyesuaian. Akhirnya apa? Ini yang masalah, produksi akan terganggu. Ini yang bahaya. Terutama
proses perubahan lingkungan secara ekstrim. Ini akan sangat mempengaruhi terhadap produksi ternak. Makanya ternak yang digembalakan itu rentan sekali produksinya menurun dibandingkan yang dipelihara di kandang. Karena jika dipelihara di kandang, maka kemungkinan besar faktor lingkungan, terutama iklim, ini dapat diminimalisir. Nah, ini dampak cuaca yang terlalu panas. Ini akan ternak yang kepanasan akan mengurangi aktivitas tubuh. Mereka akan banyak istirahat dan pasti akan malas. Minum meningkat, proses minum meningkat karena panas, selalu minum. Akhirnya kekenyangan karena minum, sehingga konsumsi bahan kering, rumput misalnya, sangat menurun. Akibatnya apa? Nutrisi menurun, nutrisi dari pakan menurun, pertumbuhan pun menurun. Nah, begitu pula dengan produksi. Baik produksi dagingnya, produksi susu maupun produksi telur pada unggas. Untuk reproduksi sendiri, pasti akan menurun daya produksinya. Angka konsepsi menurun, perpanjangan siklus birahi, harusnya siklusnya pendek, kemudian panjang. Kalau siklus birahinya panjang, maka kemungkinan untuk memproduksi keturunan itu sangat menjadi lebih lambat. Perpendekan waktu birahi, waktu birahi sangat pendek. Jika ternak tidak birahi, tidak akan bisa bereproduksi. Siklusnya panjang, lama sekali baru dia birahi lagi, maka tidak akan bisa memiliki anak lagi. Kematian embrio lebih parah, peningkatan kematian embrio, penurunan kualitas semen itu kualitas sperma ya, semen. Kemudian bobot lahir rendah, kematian anak meningkat. Ini bahayanya jika cuaca panas. Nah, jika dingin seperti apa? Dia akan menggigil. Ini aktivitas fisiologi ya, untuk menghasilkan kalori atau panas dalam tubuh. Meringkuk, meringkuk itu apa? Yang meringkuk, melipat badan, melipat tubuh, untuk memperoleh energi panas. Kemudian bulu-bulunya akan berdiri, mengembang. Energi dari makanan, nah ini yang fatalnya. Kalau misalnya kita memberikan banyak makanan, oke lah, kalori bisa ditingkatkan. Nah, yang jadi masalah kalau makanannya sedikit, maka dia akan menggunakan cadangan energi dari makanan plus minuman, digunakan untuk mengantisipasi temperatur yang rendah. Maka cadangan energi yang diperoleh dari makanan dan minuman akan digunakan untuk meningkatkan kalori atau panas tubuh. Akhirnya apa? Nutrisi yang seharusnya digunakan untuk memproduksi daging, memproduksi telur, produksi susu, akhirnya akan terhambat, tidak ada, berkurang karena digunakan untuk menghasilkan kalori untuk mengantisipasi atau mempertahankan comfort zone yang dimilikinya. Akibatnya produksi ternak akan menurun. Untuk Indonesia sendiri, temperatur lingkungan itu antara 22 sampai 33 derajat Celcius. Dan berbeda-beda setiap ternak. Nah, untuk comfort zone setiap ternak ini bisa dilihat di tabel ini. Nah, ini zona termonetral namanya. Itu tadi TZN, thermoneutral zone, temperatur zone-nya. Ada di sini untuk sapi 13 sampai 25 derajat Celcius, ini derajat Celcius ya. Jenis sapinya masing-masing sapi berbeda. Nah, sapi subtropis jelas pasti akan rendah temperatur zona termonetralnya, termoneutral zone-nya. Nah, ini sapi Brahman dari India pasti lebih agak tinggi ya, sampai 26. Sedangkan yang Shorthorn dari Eropa ini 15. Sagittarius dari Amerika, ini antara Brahman dan Sagittarius. Nah, untuk domba, ini lumayan tinggi sampai 30. Babi, ini juga babi. Nah, ini karena mereka memiliki zona yang agak tinggi itu, babi, kambing, keledai. Nah, silakan dibaca. Nah, sekarang kita masuk ke diagram interaksi antara lingkungan fisik dengan produksi ternak. Nah, ini kenapa
Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya hubungannya secara tidak langsung ternak dengan produksi ternak seperti apa. Ini lebih jelas lagi produksi dan reproduksinya, hubungan iklim terhadap produksi dan reproduksi ternak. Sebagian besar adalah diakibatkan karena kegiatan proses makan pakan menghasilkan energi untuk mengantisipasi dingin atau panas sehingga mengurangi produksi dan reproduksi dari ternak. Kita lihat, nah ini lingkungan fisik, ada radiasi, kelembaban dan angin. Nah ini akan mempengaruhi reseptor panas atau reseptor cahaya yang ada di ternak. Nah, reseptornya itu di mana? Nah, dia akan mengirimkan ke hipotalamus. Hipotalamus adalah sistem kelenjar yang mengontrol semua mengontrol semua saraf di dalam tubuh. Nah, untuk hipotalamus sendiri ini tadi reseptor panas yang suhu, radiasi dan kelembaban ditangkap oleh reseptor panas dan reseptor cahaya pada kulit, kemudian akan teruskan di hipotalamus. Nah, ini suhu tubuh dan suhu darah akan meningkat atau menurun tergantung. Jika panas akan meningkat, jika dingin. Jika panas akan menurun, jika dingin akan meningkat. Kemudian hipotalamus akan mengirimkan sinyal ke ini semua. Pusat rasa haus, pusat nafsu makan, pusat termoregulasi. Nah, ini untuk mengontrol panas. Kemudian faktor yang menstimulasi hormon. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kalau kita kepanasan, nah maka ini mekanismenya. Hipotalamus akan mengirimkan sinyal ke pusat rasa haus. Sehingga kita akan merasa haus jika kepanasan karena ada ini radiasi panas tadi. Makanya kita akan berusaha untuk minum sebanyak-banyaknya untuk menghilangkan rasa haus dan menghilangkan panas dalam tubuh. Itu pula pusat nafsu makan. Nah, ini akan menurun. Jadi orang yang panas itu nafsu makannya akan menurun karena ada reaksi dari ini tadi reseptornya. Pusat termulasi sama. Nah, ini konsumsi air dan makanan akan menurun. Nah, konsumsi air meningkat, konsumsi makanan menurun. Nah, untuk yang faktor yang menstimulasi hormon, ini akan dikirimkan oleh kelenjar endokrin. Nah, ini berhubungan dengan kelenjar pengeluaran. Nah, berhubungan dengan kelenjar reproduksi nantinya. Ini hipotalamus yang mengatur semua aktivitas saraf dan kelenjar. Nah, ini kelenjar endokrin akan menghasilkan enzim. Nah, ini mempengaruhi limfe. Nah, ini tadi limfe menekan, kalau dia panas, maka akan menekan aktivitas limfe. Jika dia dingin, maka aktivitas limfe akan ditingkatkan sehingga menghasilkan kalori. Kalau dia dingin, maka akan ditekan. Panas akan ditekan. Nah, untuk kelenjar endokrin sendiri ada kelenjar tiroid, adrenalin, dan pituitari. Nah, ini kelenjar untuk pencernaan, adrenalin, ini pituitari, kelenjar pencernaan. Kelenjar reproduksi, pituitari anterior dan posterior. Nah, ini limfe, jaringan otot dan lain-lain. Nah, kalau misalnya panas, maka aktivitas otot dikurangi. Jika dingin, maka ditingkatkan aktivitas ototnya. Nah, ini untuk enzim, ini semua akan ini tiroid, adrenalin akan berujung ke kegiatan metabolisme. Baik itu metabolisme airnya, metabolisme energi, metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, ini akan dipengaruhi semua. Efeknya apa? Nah, penurunan produksi baik itu daging, susu, telur, wol, dan tenaga. Nah, jadi panas ini sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi lingkungan fisik, sangat mempengaruhi
produksi ternak. Ini kan produksi ternak semua. Itu pula dengan reproduksinya. Ini kalinya pituitari tadi. Nah, kalau untuk yang jantan akan mempengaruhi testis. Testis itu alat reproduksi jantannya, biji pelernya, testis. Nah, ini bagian dari kelenjar aksesori. Dia akan mengurangi atau memperlambat pembentukan spermatozoa. Nah, jadi produksi, kualitas dan kuantitas spermatozoa akan menurun. Begitu pula dengan yang betina. Nah, ini ovarium, akan reproduksi betina. Yang akan mempengaruhi ovarium di dalam uterus. Nah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan embrio dalam ovarium. Efeknya apa? Nah, pasti akan berujung ke anak. Nah, inilah mekanisme interaksi antara lingkungan sehingga bisa mempengaruhi lingkungan fisik, sehingga bisa mempengaruhi produksi ternak maupun reproduksi dari ternak. Nah, kita lanjut pengaruh iklim terhadap perilaku. Nah, ini tingkah laku ternak. Tadi itu produksi dan produksi. Sekarang kita ke tingkah laku ternak, terutama tingkah laku dari dia merumput. Nah, contohnya apabila sapi digembalakan, misalnya Bos Taurus di daerah yang tropis itu misalnya Indonesia atau Asia Tenggara, maka akan berkurang waktu merumput pada siang hari jika kondisi panas. Nah, paling sampai jam 9, nah itu jam 10 itu sudah kepanasan, maka dari jam 8 sampai jam 9 misalnya sudah panas, maka mereka hanya memiliki waktu merumput sampai jam 9. Kalau dikeluarkan jam 8 sampai jam 9 sudah panas, nah, hanya memiliki waktu merumput 1 jam. Efeknya apa? Kalau waktu merumput sedikit, maka mereka akan makan rumputnya juga sedikit. Nah, jika rumput yang dimakan sedikit, nah, maka jumlah intake hijauan juga akan menurun. Nah, jadi iklim akan sangat berpengaruh terhadap lama waktu merumput, sehingga mempengaruhi jumlah intake hijauan. Nah, jika jam 9 misalnya sudah sangat panas, ternak sudah tidak nyaman, nah, maka ternak akan sedikit merumput. Sedikit merumput, jumlah intake hijauan rendah. Nah, jika jumlah intake hijauan rendah, maka nutrisi yang dihasilkan dari proses makan juga rendah, akhirnya akan berpengaruh ke produksinya. Nah, untuk menanggulangi biasanya dilakukan pengembalaan pada malam hari. Nah, yang jadi masalah jika pengembalaan pada malam hari ini sangat berisiko terhadap keamanan. Nah, jangan sampai ada yang curi ternaknya. Kemudian yang kedua serangga. Nah, serangga juga dapat mengganggu proses produksi dari ternak, nyamuk kah, caplak kah, dan lain-lain banyak. Nah, ini kegiatan merumput. Nah, sampah kegiatan merumput. Jadi jika panas maka sapi akan cenderung cepat merumput. Waktu merumputnya akan lebih cepat. Kemudian waktu dia akan selalu malas-malasan, cari tempat berteduh, dan akan banyak minum. Sehingga produksinya akan menurun. Nah, terhadap feed intake sama dengan yang tadi, pasti akan menurun dengan meningkatnya suhu. Nah, silakan dibaca nanti. Tapi pada umumnya feed intake akan turun dengan lingkungan di atas 29,3 derajat Celcius bila kelembaban meningkat. Nah, ini akan semakin meningkat feed intake-nya jika kelembabannya semakin menurun. Harus tersediasi matahari terhadap feed intake hanya terjadi pada Bos Taurus, sedangkan pada Bos Indicus tidak. Nah, makanya sapi-sapi Bos Indicus ini seperti sapi-sapi dari Asia, sapi Brahman, nah, ini tidak rentan terhadap panas, sehingga banyak dikembangkan di Eropa, nah, karena tahan terhadap panas dibandingkan Bos Taurus, sapi-sapi yang identik di daerah subtropis, ditempatkan di tropis. Nah, makanya daerah-daerah Indonesia itu sangat sulit sebenarnya pengembangan sapi-sapi yang
berasal dari subtropis seperti limosin, simental, karena mereka susah digembalakan, sangat sulit digembalakan karena rentan terhadap pengaruh cuaca panas, iklim panas. Nah, bisa dikembangkan apabila dikandangkan. Kalau mau dilepas begitu saja digembalakan maka sangat sulit karena kondisi suhu yang tidak memungkinkan untuk sapi-sapi yang Bos-taurus yang biasanya hidup di daerah subtropis. Belum lagi kondisi bulunya yang tebal, nah itu bisa mengakibatkan investasi panas yang sangat tinggi. Nah, ini terhadap pengaruh lingkungan terhadap metabolisme energi. Nah, suhu lingkungan sangat mempengaruhi terhadap metabolisme energi, utamanya unggas. Nah, silakan nanti dibaca. Nah, ini komporsonnya berubah sesuai dengan umur. Nah, umur juga sangat mempengaruhi. Begitu pula dengan body surface atau permukaan tubuh, area permukaan tubuh. Sehingga energi performa unggas terjadi pada daerah comfort zone. Makanya comfort zone itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Nah, ini pengaruh lingkungan terhadap metabolisme air. Nah, air diperlukan, sudah saya jelaskan tadi, untuk proses biokimia dan fisiologis. Nah, mamalia, jika temperaturnya tinggi maka minum air juga tinggi. Evaporasi akan menjadi cepat karena memiliki kelenjar keringat. Ada kelenjar keringat maka evaporasinya sangat cepat. Jika tidak memiliki kelenjar keringat, misalnya unggas, maka evaporasi lambat sehingga mereka banyak melakukan evaporasi melalui pernapasan yang cepat atau panting dan ekskresi berak, kencing. Makanya mengap-ngap ayam itu kalau terlalu panas. Pengaruh iklim terhadap konsumsi air itu tadi semakin panas dia maka semakin banyak konsumsi air. Pada sapi yang sedang laktasi, peningkatan konsumsi air pada suhu 29,4 derajat Celcius. Tapi akan menurun pada suhu yang lebih rendah, pada suhu yang lebih tinggi karena menurunnya konsumsi pakan, sehingga terjadi penurunan produksi susu. Nah, makanya sapi jika terkena cekaman panas, semua ternak jika terkena cekaman panas, maka dia akan mengurangi kegiatan mengonsumsi pakan. Akibatnya apa? Nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan ini akan berkurang sehingga proses produksi dan reproduksi mereka akan terhambat. Nah, begitu pula ketika cekaman dingin, maka semua energi yang diperoleh, nutrisi yang diperoleh dari makan akan digunakan untuk meningkatkan kalori dalam tubuhnya untuk membawa mereka pada kondisi comfort zone-nya. Makanya menyesuaikan lingkungan ternak untuk comfort zone, nah itu sangat penting dilakukan sehingga produksi dapat optimum. Itu pula dengan reproduksinya. Nah, ini masih jumlah air, silakan dibaca. Kemudian pengaruh iklim terhadap pertumbuhan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa pertumbuhan merupakan peningkatan jumlah ukuran dan jumlah sel. Ada hiperplasia dan hipertrofia. Hiperplasia peningkatan jumlah sel, hipertrofi peningkatan ukuran sel. Nah, untuk pengaruh ke pertumbuhan sendiri ada dua. Pengaruh pada saat prenatal, itu dalam kandungan sebelum lahir, dan postnatal setelah lahir. Untuk prenatal sendiri pengaruhnya itu dari ibunya, dari hewan betinanya, ini ibunya. Kemudian setelah postnatal, pada saat menyusui pengaruhnya ke ibunya, karena nutrisi ibunya berkurang, digunakan untuk kegiatan termonetral tadi, menyesuaikan ternak sehingga berada dalam suhu netralnya, comfort zone-nya, sehingga nutrisi untuk anaknya terbatas, baik pada saat di kandungan maupun setelah dilahirkan. Setelah dilahirkan, setelah menyusui, kualitas nutrisi dalam susu induknya sedikit, begitu pula produksi susunya sedikit. Jadi kualitas dan kuantitas produksi susu sedikit. Akhirnya anaknya juga akan
malnutrisi, kekurangan nutrisi sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Nah, ini tadi stres iklim menekan nafsu makan, menurunkan feed intake lamau rumput. Nah, setelah dia tidak menyusui lagi atau di sapi itu lepas dari induk, maka dia akan ini lagi stres iklim, nafsu makan akan menurun, feed intake-nya menurun, lama rumput menurun, akibatnya asupan nutrisi rendah, pertumbuhan terhambat. Kalau pertumbuhan terhambat, ya produksi dan reproduksi pasti akan terhambat. Ini produksi susu, silakan dibaca, sama efeknya sama, kaitannya dengan nutrisi, bahwa sapi-sapi yang dari subtropis yang notabene berada dari dalam lingkungan yang dingin, kemudian dibawa ke daerah yang tropis, maka mereka akan terkena cekaman panas. Baik, pengaruhnya terhadap produksi susu itu ada dua, baik dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya. Jadi produksi susu sapi di daerah dingin, daerah dinginnya 44% lebih tinggi daripada yang tropis. Tropis itu Indonesia. Ini kualitasnya dipengaruhi. Begitu pula produksi lemak susu di daerah dingin 56% lebih tinggi daripada daerah tropis. Ini kualitasnya. Nah, jadi kualitas dan kuantitas cekaman panas sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari susu. Kualitasnya itu produksinya, kuantitasnya produksinya, kualitasnya itu adalah kualitas dari produk yang dihasilkan. Jika dapat berproduksi baik, maka sapi perah yang dipelihara itu harus berada dalam kondisi nyaman, comfort zone. Dengan batas maksimum dan minimum berada dalam thermoneutral zone TZN, seperti dengan diagram atau grafik yang saya tampilkan sebelumnya. Nah, jika suhu lingkungan tinggi atau panas, cekaman panas, maka akan menurunkan produksi susu. Lemak susu juga menurun, bahan kering susu tanpa lemak juga menurun. Nah, ini kualitas dan kuantitasnya akan menurun. Makanya susu sapi perah itu harus berada dalam comfort zone-nya sehingga bisa memproduksi lebih tinggi. Nah, salah satu kendala yang sangat menjadi momok bagi peternak sapi perah adalah ini, kondisi suhu yang sangat sulit untuk memasukkannya ke dalam comfort zone, sehingga produksi kuantitas dan kualitas susu sapi perah Indonesia itu sangat menurun. Ya, ini silakan dibaca saja. Ya, ini jika produksi susu sapi perah yang menderita stres panas akan mengalami penurunan pertumbuhan kelenjar mamai. Nah, ini fatal ini. Jika kelenjar pertumbuhan mamai terhambat, maka ukuran kambingnya, ukuran kelenjar susunya atau mamainya akan berkurang. Jika kelenjar ambingnya atau mamainya mengecil, maka produksi susunya akan mengecil juga. Nah, yang awalnya mengurangi pertumbuhan fetus dan plasenta. Di Indonesia sendiri suhu lingkungan itu mencapai 29 derajat Celcius. Nah, sehingga dapat menurunkan produksi susu menjadi 10,1 kg per ekor per hari dari 11,2 kg per ekor per hari. Nah, ini turun 1 kilo. Nah, jika temperatur lingkungan antara 18 sampai 20 derajat Celcius lumayan turun 1 kilo. Nah, ini produksinya sudah rendah. Jepang sendiri itu bisa sampai 20 liter per hari. Kalau kita sangat rendah. Suhu optimal untuk produksi susu 10 derajat Celcius. Nah, ini suhu comfort zone-nya ya. Jadi makanya kalau di Indonesia sangat sulit sebenarnya untuk memaksimalkan produksi susu sapi, terutama untuk sapi-sapi introduksi yang berasal dari subtropis dari Eropa. Contohnya Friesian Holstein, Jersey. Makanya sebenarnya yang cocok di Indonesia itu adalah sapi-sapi yang berasal dari India. Nah, itu bagus, misalnya sapi Ongol, PO, nah itu, atau sapi itu yang bagus sebenarnya jadikan sapi perah di Asia. Cuman ya begitu, daya tariknya sangat rendah sehingga jarang dikembangkan. Ini sapi brown Swiss, ini suhunya, suhu pertumbuhan, suhu comfort zone-nya yang cocok
21 sampai 27 untuk yang jersey dan FH, 9 sampai 32 untuk brown Swiss, dan lebih dari 32 Swiss untuk sapi tropis. Nah, ini hubungannya dengan produksi yang sudah tadi jelaskan. Nah, saya jelaskan kembali. Ini faktor iklim yang utama, suhu, kelembaban, panjang hari. Nah, ini kelembabannya berkaitan dengan makanan dan musim. Nah, jika musim kemarau tiba, maka bukan hanya pengaruh langsungnya saja yang menjadi perhatian, pengaruh tidak langsung seperti ketersediaan pakan, nah juga itu sangat mempengaruhi. Jadi jika musim kemarau, kualitas rumput pasti akan menurun karena rumputnya kering, sehingga kualitas nutrisinya juga rendah. Selain pengaruh langsungnya tadi, stres iklim pada sapi betina, nah ini tadi sudah saya jelaskan semua. Pada sapi jantan tadi, mobilitas, libido, gangguan regulasi panas dan skrotum, nah ini mengganggu spermatogenesis dan sifat semen. Semen ini sperma. Suhu tinggi ditambah kelembaban tinggi, performa reproduksi menurun. Nah, panjang hari mempengaruhi fertilitas musiman, panjang hari juga meningkatkan fertilitas musiman. Suhu lingkungan tinggi mengakibatkan kematian embryo, fetus kerdil, karena peningkatan suhu rektal. Nah, ini karena suhu rektalnya meningkat 1,1 sampai suhu rektal itu suhu anus, suhu saluran pencernaan. Nah, suhu lingkungan tinggi, suhu tubuh meningkat mempengaruhi ovum dan semen dalam saluran reproduksi betina, sehingga proses ovulasi itu proses pembuahan telur oleh sperma itu akan terhambat juga dalam saluran reproduksi betina. Pada unggas, kecepatan bertelur menurun. Kenapa? Karena yaitu intake nutrisinya kurang, karena selalu minum, jumlah telur kurang, berat telur menurun, kulit telur tipis, cangkang tipis, sehingga mudah pecah, daya tetas rendah. Nah, ini banyak yang amproang, banyak yang busuk, kemudian fertilitas rendah. Pada jantan, pengaruh spermatogenesis menurunkan libido. Nah, upaya untuk menurunkan cekalan panas bisa dilakukan dengan ini tadi pengaturan kondisi kandang dan iklim mikro. Untuk iklim mikro ya jelas tidak bisa. Nah, jadi kita harus berusaha untuk membawa ternak ini ke dalam kondisi comfort zone-nya. Mengatur susunan ransum yang menjamin kebutuhan gizi tanpa menurunkan panas yang tinggi. Jadi ini juga bisa dilakukan dengan menurunkan kalori dalam pakan. Nah, biasanya jumlah jagungnya dikurangi, jumlah karbohidratnya dikurangi, karena itu yang paling banyak menghasilkan energi metabolik. Nah, itu juga bisa dilakukan. Selain ini dikandangkan. Kalau untuk sapi perah sendiri dibuat kandang tunnel namanya, kandang yang seperti terowongan, kemudian dilengkapi dengan kipas, sehingga sapinya bisa dingin. Perbaikan sumber pakan, ransum, keseimbangan energi, protein, mineral, dan vitamin. Nah, itu komponen vitamin juga bisa menurunkan stres panas pada ternak. Perbaikan genetik. Nah, perbaikan genetik dengan menghasilkan breed yang tahan panas. Nah, makanya sapi-sapi di Eropa banyak disilangkan dengan sapi-sapi dari India, terutama sapi Brahman, karena Brahman itu lebih adaptif terhadap panas. Perbaikan konstruksi kandang, pemberian naungan. Nah, ini diberikan naungan berupa pohon, kemudian penggunaan naungan, disemprot air, kipas. Nah, ini yang saya bilang untuk sapi-sapi perah yang tidak tahan panas. Nah, itu biasanya diberikan kipas, diberikan fan. Close house juga, unggas itu biasanya diberikan kipas, fan untuk mengontrol suhu dalam kandang. Nah, cara efektif untuk membantu ternak menghilangkan panas berlebih, disediakan air minum, mengurangi hijauan seratnya, kemudian tingkatkan energi dan lemak, meningkatkan protein dan mineral, sehingga
protein berlebih yang dapat menimbulkan panas bisa menurun, meningkatkan vitamin K hingga 1,5%, meningkatkan kalium hingga 1,5%, natrium hingga 0,5 sampai 0,5%, dan magnesium hingga 0,3% dari total konsum. Jadi pengaturan pola langsung bisa ditingkatkan. Pemberian vitamin A, menambahkan air pada pakan kering. Nah, ini kok terlalu kering, bisa ditambahkan. Kemudian ini tadi naungan sudah, kipas dan semburan air. Nah, terutama untuk sapi-sapi perah ini sangat butuh kipas dan disemprotkan air, semburan air, sehingga mereka bisa merasa nyaman. Airnya akan masuk ke comfort zone-nya, thermoneutral zone-nya, dan yang pada akhirnya dapat mempertahankan produksi dan reproduksi pada level optimal. Nah, demikian untuk perkuliahan hari ini, semoga bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di komen WhatsApp, di komen e-learning Unsulbar. Bisa juga di WhatsApp langsung jika memang ada pertanyaan tidak jelas. Untuk pertanyaan sampai saat ini sebenarnya saya belum pernah menerima pertanyaan yang berupa pertanyaan tentang materi perkuliahan. Pertanyaan-pertanyaan masuk masih seputar kendala-kendala di e-learning. Padahal sebenarnya ini tidak diharapkan. Yang saya harapkan adalah pertanyaan mengenai materi perkuliahan, bukan kendala teknis tentang e-learning. Saya harap sudah pertemuan kelima tidak ada lagi pertanyaan tentang teknis penggunaan e-learningnya, tapi banyak bertanya tentang materi perkuliahan yang diberikan. Karena sebenarnya substansinya itu, e-learning hanya alatnya saja. Oke, semoga bisa dipahami, dimengerti. Pertanyaan saya tunggu bisa melalui WhatsApp, bisa melalui e-learning Unsulbar, silakan di inbox langsung. Insya Allah saya akan jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Dan jika saya belum bisa dimengerti, kita bisa berdiskusi dan kita akan mencari solusinya bersama. Kita belajar bersama-sama. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.